Patung Karina dicolong orang, moral karat jadi sorotan, akting Jang Won-young, hingga pengumuman update dari artis YG dan lain sebagainya. Selamat datang di Berita K-pop A1 bersama aku, host kalian semuanya. Ayo. Oke, berita awal ini kita akan bahas soal patung karton Karina aespa yang dicolong oknum penggemar di Malaysia. Media sosial nih sempat dihebohkan ya dengan kasus K-pop yang sangat mind blowing, yang gak tertebak sama sekali nih, yaitu oknum fans aespa yang biasanya itu Karina berulah nih. Kasus tersebut terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di negara Malaysia ya, negara tetangga, pada 23 Mei 2025, di mana ada seseorang nih yang tertangkap CCTV sedang melihat-lihat standee. Standee ini bagi yang belum tahu itu adalah patung dari karton ya, dari kardus karton yang berbentuk Karina aespa. Setelah melihat-lihat, orang tersebut nih sempat menggerak-gerakan standee berbentuk Karina itu. Nah, setelah menggerak-gerakan nih, dia menjauh dulu nih dari standee-nya. Setelah yakin dengan niat yang kuat, orang itu langsung menutup kepala dengan hoodie dan langsung membawa pulang karton berbentuk leader aespa tersebut dengan berlari alias nyolong. Penjaga toko berjumlah 3 orang langsung serentak berlarian mengejar oknum yang nyolong standee aespa tersebut sambil panik nih kayaknya ya. Kasus tersebut nih membuat pihak toko sampai mengeluarkan pernyataan resmi dengan menjelaskan secara tegas bahwa standee berbentuk Karina aespa itu adalah properti dari toko dan dipajang hanya untuk membagikan antusiasme dalam mengagumi Karina aja nih, bukan untuk dibawa pulang ya. Mereka juga menyampaikan bahwa pihak toko sudah menyelesaikan masalah ini dalam ranah internal. Di sini nih aku bingung nih sama orang yang melakukan aksi berani dan cenderung wow itu ya. Menurut kalian mau untuk apa sih itu standee Karina itu? Mau diapain gitu loh di rumahnya nih? Coba tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin soal Karat atau penggemar Seventeen. Nah, Karat terbukti memiliki moral yang sangat baik saat mereka membantu membuat jalan untuk para penonton acara ulang tahun Seventeen. Pada tanggal 25 Mei 2025, Seventeen menggelar acara ulang tahun berjuluk Birthday Party Burst Stage di jembatan Jamsugyo untuk merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-10. Seventeen nih di situ menyanyikan 12 lagu atau sekitar lamanya nih 1 jam ya, itu durasinya, di hadapan ribuan penggemar yang berjuluk Karat. Di acara itu juga ada yang menarik nih selain jalannya acara. Netizen nih malah tertarik kepada momen para penggemar ketika keluar dari venue setelah acara selesai. Karena tempat duduk ditata memanjang, para penggemar hanya bisa keluar melalui 2 lorong tengah yang sempit sehingga butuh waktu yang lama untuk keluar dari venue tersebut. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga nih terjadi. Para penggemar mulai mengambil kursi-kursi sekalian menumpuknya atau menatanya ya, ditumpuk-tumpuk gitu untuk membuat jalan semakin lebar sehingga membuat lebih banyak ruang bagi orang-orang untuk keluar. Oleh karena itu, salah satu netizen di media sosial X kagum dengan perlakuan Karat atau penggemar Seventeen ini yang dengan inisiatifnya sendiri bisa kompak membantu sesamanya gitu. Di forum Korea Selatan Deku, Knet juga ikut memuji para penggemar Seventeen atas tindakan cepat dan kerjasama tim mereka. Ada yang bilang kalau Karat ini nih baik hati. Ada juga yang bilang kalau kecepatan itu didapatkan dari gen negara Korea Selatan dan lain sebagainya. Respect nih untuk para Karat atau penggemar Seventeen. Gimana menurut kalian? Kita akan ngomongin visual dari girl group IVE, Jang Won-young, yang menarik perhatian penggemar setelah dia muncul di cuplikan film thriller pendek yang dibuat oleh brand minuman beralkohol Korea Selatan. Nah, di teaser yang diunggah pada 22 Mei kemarin, Jang Won-young muncul bersama dengan aktor Park Jong-min di berbagai macam lingkungan dengan narasi yang nuansanya itu dramatis. Walaupun cuplikan tersebut hanya berdurasi 32 detik saja, Jang Won-young nih berhasil menunjukkan kepada penonton dan penggemar IVE yang berjuluk Dive ekspresi wajahnya yang ngeri, ala-ala karakter jahat di film thriller gitu. Knet di forum Instis menanggapi akting Won-young ini dengan pendapat yang beragam. Ada yang antusias menantikan akting sang idol dengan mengatakan bahwa wajahnya Jang Won-young ini nih udah cocok banget hadir di sinema.
Selain itu ada juga Knights yang ngomong kalau wajah ikonik Wonyoung yang sangat identik dengan idol itu bisa sangat cocok dengan karakter drama, yaitu karakter putri seorang konglomerat yang jahat gitu. Tapi ada juga Knights yang menilai bahwa Jang Won-young IVE belum siap untuk menjadi aktris dengan mengatakan bahwa wajahnya Jang Won-young ini masih terlalu idol banget. Jadi ekspresinya di drama itu masih kelihatan canggung gitu. Kenneth juga bilang nih kalau acting Wonyoung belum bisa dinilai karena belum ada satupun dialog yang muncul di cuplikan tersebut. Jadi belum valid lah, belum bisa dinilai itu actingnya gitu. Untuk diketahui juga nih, versi lengkap dari film pendek thriller ini akan dirilis pada 9 Juni 2025 mendatang. Gimana menurut kalian? Selanjutnya kita akan ngomongin pendapatan Rose Blackpink dari streaming diduga terpotong banyak. Makanya dia hengkang dari sistem hak cipta Korea Selatan. Seperti yang diketahui bersama ya, bahwa Rose Blackpink telah resmi hengkang dari sistem KOMCA atau sistem hak cipta Korea ya pada 31 Januari 2025 lalu. Hal tersebut nih diduga karena sistem hak cipta Korea Selatan yang terlalu berbelit-belit dalam menentukan royalti yang didapatkan artis dari streaming lagu. Dikutip dari media Korea Selatan bernama Ten Asia, pendapatan streaming artis Korea Selatan ternyata sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan artis-artis internasional pada jalur streaming gitu. Asosiasi Hak Cipta Musik Korea Selatan yaitu KOMCA tadi telah menjelaskan secara rinci tentang hal tersebut. Nah, di penjelasan tersebut, penulis lagu dan pemegang hak cipta di Korea hanya mendapatkan 10,5% saja pendapatan dari streaming. Sedangkan di US, kreator musik ini dapat mendapatkan 12,3%. Di Inggris dan Jerman lebih besar lagi, yaitu 16 dan 15%. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya perantara yang terlibat dalam sistem streaming musik Korea, di mana pendapatan ini harus melewati beberapa lapisan, seperti contohnya ya distributor dulu dan beberapa organisasi manajemen hak cipta seperti KOMCA tadi sebelum sampai ke tangan artisnya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Rose kan pendapatan streamingnya ini udah dapat dari penggemar di luar negeri gitu ya. Soalnya kan udah go internasional nih lagu-lagunya nih. Kalau dia masih ikut sistem KOMCA, berarti pembagiannya kan jadi double-double nih. Karena dia harus bagi hasil sama publisher internasional dan kelompok hak cipta domestik Korea Selatan. Nah gitu, jadi harus bayar double. Nah menurutku keputusan Rose ini adalah keputusan yang sangat tepat. Gimana kalau menurut kalian? Oke, kita akan bahas comeback Blackpink yang belum tahu kapan tanggal pastinya, padahal udah mau tur konser. Nah, pada 25 Mei 2025 kemarin pukul 22 WIB, pendiri YG Entertainment yaitu Yang Hyun-sok telah mengumumkan perkembangan terkini dari grup-grup di YG Entertainment. Pertama-tama, yang dibahas oleh Yang Hyun-sok ini adalah konfirmasi bahwa Blackpink benar-benar akan merilis lagu baru mereka sebentar lagi, meskipun belum diketahui waktu tepatnya. Nah, penggemar Blackpink yang berjuluk Blink menanggapi pengumuman Yang Hyun-sok ini dengan nada yang negatif ya, karena kok belum ada gitu tanggal pastinya untuk comeback Jennie dan kawan-kawan. Nah, para penggemar Blackpink ini merasakan frustasi terkait video berdurasi 8 menit tapi hanya 10 detik yang digunakan untuk membahas kelanjutan karir si Blackpink ini. Nah, menanggapi hal ini juga netizen Korea atau Knights dibuat bingung karena jadwal lagu baru masih belum dikonfirmasi meskipun tur akan dimulai pada tanggal 5 Juli mendatang. Para Knights ini mempertanyakan apakah Blackpink nih akan merilis lagu solo saat berada di konsernya gitu. Jadi saat konser berjalan lagu solo baru dirilis. Apakah seperti itu gitu loh. Terus habis itu para Knights juga mempertanyakan kenapa sih YG ini memberitahu soal comeback Blackpink tapi tanggalnya aja belum pasti gitu. Menurut kalian para Blink nih gimana? Apakah kalian puas mendengar pengumuman dari konser Blackpink ini? Tapi pasti puas dong, karena kan ada pengumuman bahwa konser Blackpink ini akan diadakan di Indonesia nih pada akhir tahun 2025. Gimana menurut kalian? Oke, selanjutnya kita bahas Baby Monster yang sebentar lagi akan comeback dengan lagu hip hop bernuansa jadul banget.
Yang Hyun Sok atau pendiri YG Entertainment juga mengumumkan Baby Monster yang akan merilis lagu baru berjudul Hot Sauce pada 1 Juli 2025 mendatang. Karya tersebut sangat cocok didengarkan di musim panas, katanya Yang Hyun Sok nih, dengan genre hip hop klasik yang terinspirasi dari musik 40 tahun yang lalu. Pendiri YG Entertainment itu menceritakan bahwa puncak ketenaran musik hip hop ini terjadi pada tahun 1990-an. Tapi lagu Baby Monster yang terbaru ini akan mengambil inspirasi dari lagu hip hop yang lebih lama lagi, yaitu tahun 1980-an. Wah, gimana nih? Jadi penasaran gak sih gimana kira-kira Baby Monster membawakan genre lagu hip hop yang jadul banget? Nah, kabar bahagia buat Monstis nih bukan hanya itu saja ya, karena Baby Monster juga akan merilis mini album baru pada 1 Oktober mendatang. Jadi Monstis siap-siap aja nih akan gebrakan dari Baby Monster. Selanjutnya kita akan ngomongin soal kelanjutan masa depan boy group Gen 4 YG Entertainment, yaitu Treasure. Yang Hyun Sok mengumumkan Treasure juga akan merilis mini album baru pada 1 September 2025 mendatang. Tapi tunggu dulu nih, tanggal tersebut katanya Yang Hyun Sok masih belum fix, masih bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi mungkin ya berubahnya ini nggak jauh lah dari situ, semoga aja ya. Yang Hyun Sok ngaku bahwa dirinya udah ketemu sekaligus ngobrol sama 10 member Treasure secara santai. Dari obrolan itu menghasilkan dia nih, Yang Hyun Sok memastikan bahwa akan ada promosi yang lebih aktif lagi dari YG Entertainment untuk Treasure di masa depan. Dan YG juga menjanjikan untuk merilis 2 mini album atau 1 full album tiap tahunnya untuk Treasure. Jadi tunggu aja kabar baiknya ya para teme untuk masa depan Treasure. Selanjutnya kita ngomongin pengumuman YG Entertainment soal boy group dan girl group baru yang akan debut. Nah, sesi terakhir Yang Hyun Sok di video terbarunya adalah mengumumkan bahwa YG Entertainment akan mendebutkan boy group dan girl group baru. Udah ada 2 tim nih buat boy group dan girl groupnya, yaitu tim A yang beranggotakan member dengan umur 18-an tahun, sedangkan tim B dengan umur 15 sampai 16 tahun. Kayaknya YG nih mau debutin boy groupnya dulu ya tahun depan. Soalnya girl group terbaru YG yaitu Baby Monster kan masih berumur 1 tahun. Masa ya mau ngedebutin girl group lagi nih. Nah, tapi nggak tahu kenapa nih Yang Hyun Suk juga ngomong nih kalau udah ada girl group yang pengen banget dia debutin, karena 4 membernya udah fix siap debut. Nah, first member dari girl group baru YG itu akan dikenalkan pada 28 Mei besok. Nah, gimana para YG stan nih? Apakah kalian sudah siap dengan gebrakan para artis YG Entertainment? Oke, thank you kepada para penonton Pandit K-pop yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman K-popers kalian yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!